Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya SMA di De Brito, saya menjadi punya pikiran masuk ke seminari untuk menjadi Romo. Awalnya sebetulnya panggilan saya iseng-iseng saja. Ternyata itu menguatkan saya dan sampai sekarang saya bertahan sebagai Romo. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masuk SMA De Brito, saya tertarik karena apa? Ceritanya adalah kebebasan. Orang atau siswa boleh gondrong, tidak ada seragam biru putih seperti SMA biasa. Zaman saya seragamnya hari Senin saja, sehingga kemudian Selasa sampai Sabtu itu masih bebas dengan celana jeans, dengan kaos, semuanya bebas. Dan ini menjadikan saya menarik, apalagi di kampung saya menjadi pembicaraan. Oh, De Brito itu seperti itu. Maka begitu saya masuk, kemudian saya melihat bagaimana banyak teman-teman kakak kelas sudah gondrong-gondrong. Saya tidak mau gondrong, maka saya potong rambutnya itu seperti diitim atau pang ya, yang di depan hanya segini saja. Kemudian karena baru 2 atau 3 bulan saya sebagai siswa baru sudah macem-macem, maka saya ditangkap oleh seorang guru namanya Pak Yatno dulu, kemudian diarak dibawa, kemudian saya dimasukkan ke ruang guru dan kepala saya tidak sadar, saya digerujuk banyu teh, air teh, kemudian saya langsung keramas cuci, katanya disuruh merapikan rambutnya. Saya ngomong sudah rapi Pak, tetapi kemudian disuruh merapikannya sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi suatu kebebasan, bahkan kadang saya ingat ya, saya sekolah pakai sarung karena saya sakit, tidak enak badan, kemudian tidur di meja bangku paling belakang, lalu kemudian ada guru Pak Darmo mengatakan, "Bantul," karena saya dipanggil Bantul, orang Bantul ya, "jangan tidur di kelas." Lalu saya membuka sarung mengatakan, "Bapak, jangan ganggu orang tidur," lalu tidur lagi. Tetapi ini menjadi semacam kekuatan semangat. 2 tahun saya di De Brito sudah mulai belajar. Tahun ketiga pada waktu itu ada orang-orang atau siswa-siswa yang tertarik masuk seminari, dikumpulkan oleh frater. Setiap minggu, seminggu sekali ada semacam pembekalan-pembekalan. Mereka dikomentari, itu apa tuh itu? Oh, itu calon masuk ke jadi Romo, masuk seminari. Saya pun ikut-ikutan kalau begitu. Oh, kalau begitu, kalau saya ikut ke sana nanti saya jadi omongan juga. Oh, dia itu sekarang mau jadi seminari, Bantul mau masuk seminari. Semua pada ketawa. Bahkan waktu masuk De Brito pun saya juga dibicarakan. Oh, dia itu masuk De Brito di kampung saya ya, karena kampung saya juga ada orang-orang muda yang tahu seperti apa De Brito itu. Maka kemudian saya mulai ikut setiap minggu sekali tambahan pembekalan calon seminari. Pada saat tes, saya bersama 7 teman yang lain izin dari sekolah 3 hari untuk tes masuk seminari di Mertoyudan di Magelang. Lalu saya pun ikut ke sana, wawancara, dan orang-orang pada tanya, Bantul kemana dia? Dia cuti mau masuk seminari. Guru-guru pun ada yang ketawa. Wah, karena kemudian saya akhirnya di situ memberikan semacam pengalaman baru. Saudara-saudari yang terkasih, lalu ketika sudah positif diterima, saya mogok tidak mau mendaftarkan perguruan tinggi. Kemudian orang tua saya memberikan uang untuk Sipen Maru pada waktu itu. Sistem pendaftaran mahasiswa baru di UGM, di tempat-tempat yang lain yang negeri. Lalu saya
tidak ikut, saya hanya nganter antri untuk dapat formulir teman saya pada waktu itu mendaftar kedokteran dan sekarang dia sudah menjadi dokter manajemen rumah sakit, dan kemudian saya nganter dia antri nunggui dan kemudian akhirnya dia daftar, dia diterima. Saya tidak daftar. Begitu ditutup ada swasta juga pendaftaran. Lalu kemudian saya juga tidak cuek, bahkan uang pendaftaran yang diberikan oleh orang tua saya untuk makan sate, untuk nonton film, karena waktu itu ada film di Jogja itu ada gedung bioskop Mataram. Lalu kemudian saya nonton itu. Suatu saat saya diajak oleh bapak saya untuk mengunjungi om saya, angkatan udara di perumahan Meguwo. Lalu om saya tanya, kamu daftar mana kuliahnya? Saya mengatakan, masih pikir-pikir. Lalu dia mengatakan, sudah tutup semua. Saya baru sadar. Lalu ketika hari berjalan, saya harus masuk asrama seminari, tibalah saatnya saya menangis bombay. Tidak membayangkan bahwa saya harus memikul tanggung jawab ini, harus memikul konsekuensi dari pilihan saya, tidak mendaftar di perguruan tinggi karena sudah tahu diterima di seminari Mertoyudan. Saya nangis di depan kakek saya untuk pamit masuk seminari dan dia pun juga merestui, tetapi juga bertanya-tanya dan meneguhkan kalau itu sudah pilihan silahkan dipilih, dijalani, dilakoni. Dan itu kakek saya bukan orang Kristiani, tetapi dia memberikan semangat pada saya. Maka konsekuensi pilihan adalah saya sendiri yang akhirnya menanggung, bukan orang lain yang menyorai saya, yang memuji saya, yang selalu mentertawakan saya, tetapi saya akibatnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini di mana gereja berpesta karena memperingati Santo Methodius dan Santo Cyrillus. Maka kemudian saudara-saudari yang terkasih, bacaannya bicara tentang orang yang tuli dan bisu. Yesus suatu saat datang, kemudian kepada dia datang orang yang bisu dan tuli. Maka kemudian Yesus mencoba meludah, lalu kemudian Yesus meminta orang bisu tuli itu untuk minggir, menyendiri, memisahkan dari yang lain. Kemudian dia lalu meludah, kemudian menempel di lidahnya dan mengatakan, Efata, terbukalah. Nah, lalu orang itu pun bisa berkata-kata dan kemudian Yesus melarang setiap orang yang hadir untuk mewartakan itu. Tetapi semakin dilarang, mereka semakin semangat mewartakan karena Yesus punya kuasa, tidak seperti guru mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, menarik Yesus seperti dukun. Dia menyendirikan orang itu supaya menjadi pusat perhatian, terpisah dari yang lain. Dia kemudian meludah, kemudian mengambil ke tanah dan kemudian menempelkannya jarinya ke dalam lidah orang itu. Efata, terbukalah, maka orang itu bisa mendengar dan berbicara dengan lancar. Dan tentu saja menjadi pewarta karena tidak bisa menutup apa kegembiraannya sudah diberikan mukjizat oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, menyendirikan dia dari orang lain artinya apa? Kalau dia tadinya mencari Yesus hanya ikut-ikutan, mendengar, diceritani, dan kemudian dia lari ke sana kemari untuk mencari Yesus bersama ribuan orang lainnya. Ingat, Yesus mengajar 5.000 orang laki-laki saja, artinya belum terhitung perempuan dan anak-anak yang diberi mukjizat pada waktu itu, yaitu makan sampai kenyang roti dan ikan. Dan kemudian Yesus membuat orang-orang itu yang massal menjadi personal, pribadi, menyendirikan dan mengatakan seakan-akan relasi dia dengan orang itu terbangun, bukan massal tetapi menurut kamu, bukan kata orang lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, iman adalah relasi perkara kita dengan Tuhan,
bukan orang lain dengan Tuhan kita ikut-ikutan. Mungkin untuk pintu awalnya seperti itu. Kita dibaptis bayi, kita dibaptis dewasa karena rame-rame ketika siswa SMP, SMA. Kita dibaptis karena kita menikah dengan orang Katolik. Kita dibaptis karena banyak alasan pembaptisan kita yang kadang hanya ikut-ikutan. Tetapi pada suatu saat kita harus pribadi menghayati iman itu. Akan ditatapkan pada peristiwa-peristiwa di mana pilihannya bukan kata orang, bukan dipilihkan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kita disendirikan, kita akan berkomunikasi dengan Tuhan, ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Maka kemudian akhirnya kita semua yang menanggung pilihan-pilihan kita di hadapan Tuhan. Bukan orang lain, bukan pujian-pujian, bukan kata orang, bukan tepuk tangan, tetapi kita sendiri yang ngelakoni, yang melaksanakan, yang menanggung salib dan akibat-akibatnya. Maka mari kita pupuk iman kita seperti orang yang bisu tuli itu, yang tetap percaya kepada Tuhan secara pribadi, dan kemudian kita temukan punktum-punktum atau titik-titik, berkas-berkas, sisa-sisa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita yang membuat kita bisa, wah, itu Tuhan yang hadir dalam sejarah hidup saya, dalam peristiwa-peristiwa saya. Itulah orang yang beriman. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.